Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dehendra, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Kelungkung. Di sini saya akan membuat jurnal monolog berupa video yang akan menjelaskan pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Langkah yang saya lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini adalah dengan menyebarkan materi-materi yang saya dapatkan melalui grup WA sekolah. Nah, selain itu, saya juga akan mempresentasikan materi-materi yang saya dapatkan mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam kegiatan seminar kecil-kecilan di sekolah tempat saya bertugas. Di sana, langkah awal yang akan saya lakukan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah dengan melihat kasus, apakah kasus tersebut masuk pada dilema etika atau pada bujukan moral. Kalau kasus tersebut masuk pada bujukan moral, tentu saya akan lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Namun, kalau kasus tersebut masuk pada dilema etika, maka akan membingungkan bagi saya. Karena pada dilema etika ada nilai benar lawan benar, sehingga diperlukan suatu langkah atau uji pengambilan keputusan yang tepat. Ada 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang bertentangan. Nah, pada kasus tersebut kita harus dapat menentukan nilai-nilai apa saja bertentangan, karena nilai-nilai yang bertentangan itu adalah nilai-nilai benar lawan benar. Nah, yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat pada kasus tersebut. Nah, yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta apa yang terjadi sehingga kasus tersebut membingungkan. Yang keempat, uji benar lawan salah. Nah, pada pengujian benar salah ada 5 tahapan di sana. Yang pertama, uji legal. Uji legal maksudnya di sini adalah melakukan uji apakah kasus tersebut masuk dalam pelanggaran hukum atau tidak. Yang kedua, uji regulasi. Maksudnya uji regulasi di sini adalah apakah kasus tersebut melanggar kode etik keprofesionalan atau tidak. Yang ketiga, uji intuisi. Uji intuisi ini maksudnya apakah kasus tersebut sesuai dengan keyakinan yang kita miliki atau tidak. Yang keempat, uji publikasi. Apakah kasus tersebut apabila dipublikasikan kita ini akan merasa nyaman atau tidak. Nah, yang kelima, uji panutan atau idola. Nah, uji panutan atau idola ini maksudnya di sini kita melihat keputusan diambil berdasarkan keputusan idola kita yang sebagai panutan kita. Yang kelima, uji paradigma dilema etika. Maksudnya di sini ada 4 dilema etika yang ada. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Kita harus menentukan kasus tersebut masuk pada ranah yang mana. Apakah masuk pada keadilan lawan rasa kasihan atau kebenaran lawan kesetiaan. Nah, itulah kita harus dapat menentukan hal tersebut. Nah, yang keenam, melakukan prinsip pengambilan keputusan. Di sini ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, end-based thinking, pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir atau kebaikan bagi banyak orang. Yang kedua, rule-based thinking, pengambilan keputusan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, care-based thinking, artinya pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli. Di sini pengambilan keputusan berdasarkan apa yang kita harapkan orang lain lakukan. Yang langkah yang ketujuh, melakukan opsi terlima. Biasanya harus kreatif dalam melihat keputusan-keputusan. Apakah keputusan tersebut ada keputusan lain dari 2 keputusan. Yang ke-8 itu pengambilan keputusan. Di sini kita harus mampu mengambil keputusan dengan penuh keberanian, dengan rasa moral, sehingga keputusan yang kita ambil
dapat lebih bijak dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu melakukan refleksi terhadap keputusan telah kita buat. Kita harus melihat keputusan yang kita buat sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, kita dapat juga menggunakan keputusan telah kita buat sebagai bahan pertimbangan menentukan keputusan-keputusan kita selanjutnya. Tentu penerapan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan saya terapkan mulai hari ini. Sehingga yang akan mendampingi saya dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah dan rekan guru di sekolah tempat saya bertugas. Sehingga keputusan yang saya ambil dapat lebih bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.